Halo Deners, welcome back to my channel Mirza guys. Oke, what's up cuy-cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini nih, gua bakal bahas salah satu alat penting buat kalian para seorang konten kreator ataupun tiktokers. Apa nih kira-kira ya? Itu adalah mikrofon clip-on wireless. Kenapa harus dibilang penting ya? Karena begini nih, kalian ini kan sekarang ini bisa bikin video atau menjadi seorang konten kreator kapan saja dan di mana aja. Peralatannya pun juga tidak terlalu ribet ya, tidak zamannya kayak gue dulu harus punya kamera yang 1080 ataupun 4K ataupun pakai lighting. Sekarang ini kalian nggak perlu. Kalian perlu hanya dengan yang namanya smartphone aja udah bisa gitu. Dan banyak juga yang viral gitu kan, kayak siapa? Si Alif, kamu nanya ya gitu kan. Itu pun modalnya dari handphone cuy. Kamu nanya ya gitu kan. Nah, kamu nanya. Nah, itu juga pakai handphone semuanya. Nah, jadi sekarang ini kalian bisa menjadi seorang konten kreator hanya sekedar menggunakan handphone. Dan masalah pervideoan itu bisa banget ya kalian. Mau itu kalian di color grading, mau itu pakai filter, kayak mau itu di cut, mau kayak gimana, itu bisa. Tapi ada hal yang sangat penting banget, yaitu dari masalah si audio cuy. Kalau misalkan ada apa-apa dengan video kalian, itu masih bisa ditolerir. Orang masih bisa merem, gak harus lihat nonton video kalian itu masih bisa. Tapi kalau masalah audio, itu nggak bisa ditolerir lagi. Ada masalah dengan audio kalian, orang itu pasti langsung nge-skip si video kalian. Nah, makanya di sini gue pengen rekomendasiin sama kalian salah satu mikrofon clip-on wireless mini, yang dimana si mikrofon ini tuh bisa kalian pasang di kamera ataupun di smartphone kalian tanpa harus yang namanya ribet cuy, kayak gitu. Dan ini datangnya juga dari brand yang udah nggak diraguin dalam masalah peraudioan perkameraan, yaitu dari Boya. Nah, jadi si Boya ini baru ngeluarin sebuah mikrofon terbaru yang punya seri agak sedikit panjang ya. Nah, sini bukan aja buat kalian semua ya. Itu adalah Boya BY-XM6 S2 Mini. Oke, jadi di sini mikrofonnya udah gua coba ya, dan di sini pun juga di video ini ya kalian bisa langsung mendengar hasil kualitas dari si mikrofon Boya S2 Mini ini nih. Sebagai informasi juga ya, jadi untuk komposisi dari audio yang gua pakai di sini, si mikrofon Boya ini tuh di receivernya itu gua pakai 4 bar volume, di kameranya gua pakai volume 23%. Ya, maksudnya 23 dari 30%, ya berarti sekitar 80%-an. Dan dari si transmitternya di sini gua menggunakan 3 bar cuy ya. Nah, hasil audio dari si Boya S2 Mini ini di sini gua nggak edit ya. Cuma nanti ada satu segmen yang dimana si audionya bakal gua edit untuk kayak lebih nge-experience lagi. Dan di sini gua hanya ditambahin mungkin gain jika diperlukan nanti pas proses editing di aplikasi rendering ataupun di aplikasi DAW-nya cuy. Oke lah, kita langsung masuk aja ke dalam experience-nya nih. Jadi di sini adalah Boya S2 Mini yang punya desain yang menurut gua oke banget. Cocok di setiap kondisi kalau misalkan kalian pengen bikin video di mana aja dengan kualitas audio yang pastinya lebih jos nih. Kita bahas experience yang pertama, itu adalah experience unboxingnya. Jadi YouTuber gaming dan jadi live streamer gaming menjadi profesi paling diminati di zaman ini karena pendapatannya yang sangat luar biasa. Nah, buat kalian yang pengen jadi YouTuber gaming dan live streamer gaming tapi terkendala budget, gua saranin kalian menggunakan produk gua, yaitu Beehive. Beehive adalah peralatan wajib untuk YouTuber gaming mobile seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan game mobile lainnya. Selain murah, kualitas yang dihasilkan gak kalah dengan yang jutaan. Sudah terbukti banyaknya yang pakai Beehive sekarang mereka jadi live streamer profesional cuy. Dan yang lebih edan lagi, penggunaannya dan instalasinya yang sangat gampang karena gua udah banyak bikin tutorialnya di YouTube. So, tunggu apa lagi? Langsung check out Beehive di link deskripsi di bawah. Beehive from Indonesian streamer. Oke, jadi kira-kira apa aja sih di dalam kemasannya di saat kalian nanti ngebeli si Boya S2 Mini? Langsung kita mendapatkan yang namanya 2 unit transmitter mini. Jadi di sini kalau misalkan kalian yang punya teman ataupun kalian yang punya lawan bicara udah nggak harus beli lagi. Jadi isinya tuh langsung 2, jadi kalian bisa langsung berdialog ataupun dipakai kayak buat live streaming berdua pun udah bisa cuy. Lalu kita mendapatkan 1 unit receivernya yang di sini diklaim bisa sampai dengan 100 meter dengan ketahanan baterai yang sangat oke. Jadi diklaim juga dia ini bisa anti gangguan-gangguan dari frekuensi radio cuy. Lalu kita mendapatkan 3 kabel charging Type-C yang dimana si Type-C-nya pun juga ini sudah fast charging. Lalu mendapatkan kabel 2 strip TRS dan
3 strip TRS yang fungsinya bisa kalian konekkan si mikrofon ini ke kamera menggunakan kabel TRS ataupun ke smartphone kalian menggunakan kabel TRS ataupun kabel yang 3 garis cuy. Lalu kita mendapatkan deadcat untuk kalian yang suka di outdoor dan pengen ngereduce suara-suara angin, dan kita mendapatkan pouch kalau misalkan kalian pengen bawa si mikrofon ini kemana-mana, dan terakhir kita mendapatkan documentation box-nya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam poin penting dari si Boya S2 Mini, yaitu dari masalah desainnya yang menurut gue ini sangat punya nilai plus banget, yaitu dari desain yang mininya ini cuy ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari ukurannya ini hanya sekedar sekelingking gua ini cuy. Nah ini kelihatan kan? Ini kelingking gua nih. Jadi ini ukurannya sekitar 4 cm dikali 2 cm ya. Jadi mini banget, kecil, dan ini tuh bakal nyaman banget kalau misalkan kalian langsung gantungin ke dalam baju kalian, gak akan ngebuat baju kalian ini memble. Nah, dari desain yang lainnya pun dia ini sudah dilengkapi dengan klip yang ada tulisannya Boya. So jadi kalian mau misalkan nempelinnya ke arah depan seperti ini ataupun ke arah belakang itu juga udah bisa ya cuy ya. Nah, lalu dari masalah desain yang lainnya juga dia ini sudah kayak dilapisi dengan cat glossy kayak gitu yang ngebuat tulisan Boyanya lebih elegan lagi. Apalagi kalau misalkan kalian dipakai ke outdoor, itu si warna glossinya kesindarin cahaya matahari itu membuat cahaya dari glossinya menurut gue sangat jadi oke banget cuy. Nah, dibalik si glossinya ini ada LED yang mengindikasikan kalau misalkan volume kalian sudah paling minim ataupun yang paling keras, dan juga si indikator LED ini fungsinya kayak buat kalian kalau misalnya yang low bed ataupun proses pengecasan semuanya bisa kalian dilihat lewat indikator LED yang 1 titik ini cuy. Nah, oke, untuk desain yang lainnya pun juga di sini sudah dilengkapi dengan tombol-tombol mute plus juga dengan power on off-nya, volume up, volume down, dan juga slot Type C untuk pengecasannya. Nah, di belakangnya ini ada yang unik juga, kayak ada buat docking charging yang tapi di sini nggak dikasih ya si docking chargingnya. Gue juga nggak tahu ini nanti beli docking chargingnya di mana. Cuma menurut gue kalau misalkan kalian pengen pengecasannya pakai Type C pun juga kayaknya udah cukup banget dan cukup cepat juga untuk proses pengecasannya. Nah, tadi kita bahas untuk desain dari si transmitternya cuy. Sekarang kita akan bahas untuk desain receivernya. Jadi ukurannya ini lebih gede, bedanya sekitar 2 sentian. Jadi ukuran dari si receivernya ini dia ini sekitar di 6 cm dikali 3 sentian. Dan menurut gue desainnya minimalis bulky, jadi kalau misalkan disimpan di dalam hot shoe kamera itu keren parah juga cuy. Nah, dia juga dilengkapi dengan klip kayak buat penjepitnya, jadi kalian bisa pasang di hot shoe ataupun kalian kayak pakai rig lagi di kameranya, itu bisa langsung kalian simpan. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan smartphone, kayaknya smartphone yang masih tipis masih bisa dijepitin langsung ke dalam si smartphone kalian. Nah, untuk desain produk dari si receivernya ini, dia ini memiliki LED di bagian layarnya ini yang bisa kalian nanti lihat untuk kayak indikator volume dari si receiver masing-masingnya. Jadi receiver ini kan ada 2, nah nanti kalian bisa kontrol satu persatu dari transmitternya. Jadi kalau misalnya kalian nanti berdialog, biar suaranya nggak timpang gitu, jadi kalian bisa nanti mengatur suaranya itu. Plus juga di dalam si receivernya dia ini punya volume tersendiri. Jadi kalau misalkan kira-kira volumenya kurang gede ataupun kegedean, dari kan kalian nggak bisa juga kayak pengen ke ada audiens ataupun ada bintang tamu suruh ngecilin dari volumenya, jadi kalian bisa ngecilin volumenya langsung dari si receivernya cuy. Nah, untuk masalah LED-nya pun di sini juga sudah pakai OLED ya, jadi aman banget kalau misalkan di bawah sinar matahari, indikator baterainya pun juga masih bisa kelihatan. Ada tombol on off plus juga bisa dengan mute, volume up, volume down, terus juga slot charging Type C, dan yang paling unik yaitu adalah monitoring. So jadi kalau misalnya kalian punya operator ataupun kameramen, itu bisa nge-monitoring hasil dari si transmitternya cuy. Nah, oke, untuk build quality dari receiver dan transmitternya pun juga menurut gue ini sudah oke banget. Meskipun desainnya ini kecil minimalis seperti ini, tapi dia ini solid banget. Jadi semua plastiknya tuh kayak rapat semua ya, nggak ada istilahnya kayak celah-celah yang bakal ngebuat ini tuh kayak ngurangin esensinya. Plus juga dari si klipnya pun juga di sini dia kayak yang padat banget. Jadi kalau misalkan masuk ke dalam baju ataupun masuk ke dalam hot shoe untuk receivernya itu udah langsung padat cuy. Jadi nggak ada istilahnya kayak longgar kayak gitu. Jadi sudah sangat presisi banget. Oke, sekarang kita bahas untuk spesifikasi dari Boya S2 Mini ini. Jadi untuk transmisi ini dia menggunakan transmisi dengan frekuensi 2,4 GHz ya. Dan juga dia ini memiliki frekuensi respon di 35 Hz sampai dengan 18 kHz ya. Nah, ini kita bahas untuk yang transmitternya dulu. Dengan sensitivity-nya di minus 39 dB. Dengan built-in baterainya ini bisa sampai dengan 4,5 jam. So, jadi aman banget. Kalian nggak harus tiap pakai harus ngecas ya. Jadi kalian bisa santai gitu loh selama beberapa hari pakai baru kalian ngecas cuy. Nah, lalu antena juga di sini sudah menggunakan PIVA antena, dan yang paling unik lagi dia ini sudah langsung built-in mikrofon dari si transmitternya. Tapi di sini gue akan jelasin untuk masalah minusnya ya. Jadi si transmitternya ini tidak bisa di-plug-in lagi untuk mic lavalier-nya cuy. So guys, sekarang kita bahas untuk fitur ataupun spesifikasi dari si receivernya. Nah, receivernya pun juga di sini dia menggunakan transmisi digital frekuensinya di 2,4 GHz dengan audio output konektornya. Dia ini support 3,5 mm headphone jack dan 3,5 mm
speaker TRS output jack ya cuy ya. Dengan audio output levelnya itu di minus 60 dBV sampai dengan minus 20 dBV cuy. Dengan ketahanan baterai ini sampai dengan 7 jam ya. Jadi lebih awet dari si receivernya. Jadi kalau misalkan kalian kekurangan slot si Type-C-nya, kalian bisa cas dulu di bagian transmitternya baru di si receivernya, karena si receivernya jauh lebih awet dibanding dari si transmitternya cuy. Untuk berat dari si receivernya ini, dia ini 32 gram dan dia ini sudah support PIVA antena juga cuy. Dengan dimensinya ini di 6 cm dikali 3 cm dikali 16 mm untuk tebalnya cuy. So guys, sekarang kita masuk ke dalam experience product. Nah, experience product yang pertama di sini gua bakalan kayak ngedit si suaranya untuk menaikkan lagi si gain ataupun equalizernya nih. Nah, ini kebutuhannya kayak buat kalian voice over ataupun kayak buat video di YouTube yang jauh lebih panjang kayak ini, dan hasil audionya seperti ini cuy. Nah, ini dia hasil editing untuk Boya S2 Mini. Gimana menurut kalian? Menurut gua sendiri ya, untuk Boya S2 Mini ini sudah oke banget, sudah memenuhi kriteria kayak mikrofon yang profesional untuk konten kreator dan untuk tiktokers juga. Cuma ada beberapa minus ya, karena ini dia desain mini. Jadi yang paling gua sayangin banget itu kenapa dia ini tidak bisa ditambah untuk kayak mikrofon lavalier lagi. Jadi ya memang kita harusnya pakainya begini cuy. Kita nggak bisa lagi kayak tersembunyi pakai mikrofon lavalier di bawah dada kita, di bawah baju, di belakang baju kita tuh kita nggak bisa. Jadi memang harus terus nempel si transmitternya ini di baju kita. Jadi ya kita nggak bisa low profile, harus terus kayak gini. Dan takutnya kalau misalnya kita bikin konten di luar, di mall, orang tuh pasti jadi sorotan. Kita jadi sorotan sama orang. Jadi mau kemana tuh pakai mic kayak gitu ya. Tapi menurut gue so far oke banget lah kalau untuk kayak kebutuhan kalian sebagai TikTok ataupun kalian di video kayak gini. Ya kalau dipakai buat ngeprank sih kayaknya terlalu kelihatan settingan ya kalau misalnya kalian pakai begini cuy. Oke, kita akan matikan hasil suara audio editingnya dan ini kita kembali ke hasil suara video naturalnya. Dan kalau misalkan dari karakter suara naturalnya di sini tuh dia nih bright netral, jadi enak banget kalau dipakai kayak buat ngedit ya. Dan suara audio vokalnya tuh jernih banget, jadi enak banget kalau buat masalah intonasi yang kayak agak susah disebutin, itu bisa terdengar jelas dengan si Boya S2 Mini ini. Nah, selanjutnya di sini gua bakal kasih experience untuk kayak kebutuhan outdoor cuy. Plus juga di sini gua akan pakai si dead cat-nya untuk masalah kebutuhan outdoor, gimana dia ini bisa nge-reduce dengan masalah suara angin atau suara kendaraan. Dan gua juga bakal ngetes untuk jaraknya. Nah, karena reduce-nya ini kan dia diklaim bisa sampai dengan 100 meter. Nah, makanya kita bakalan cobain. Dan apakah nanti akan ada gangguan transmisi nggak kalau misalkan ya ada kendaraan yang lewat di belakang gua atau pada tiba-tiba kendaraan yang cepat gitu kan. Nah, itu bakal ganggu apa enggak. Nah, kita akan masuk ke dalam scenes berikut ini cuy. Oke, kali ini gua lagi di outdoor di luar ruangan dan lagi ngetes mikrofon dari Boya S2 Mini. Dan ini suaranya distorsinya lumayan agak kenceng ya, banyak gangguan-gangguan suara juga. Dan di sini juga ada tukang putu, atau nggak putu? Kalau di kalian apa bahasanya? Kalau di gue ini putu. Nah, putu memiliki khas yang suara dah. Kalau kalian gimana nih? Ada gangguan nggak? Ada tukang putu, ada tukang baso gitu. Dan sekarang juga di sini gue lagi pakai 2 mikrofonnya langsung ya, sama kameramen. Coba ngomong. Halo, tes. Coba wawancara itu baso. Bisa nggak Mas Putu gitu? Sejak kapan? Ini kalau putu dari Bali bukan Mas? Bukan dari Jawa. Dari Jawa. Apa namanya Putu? Apa namanya putu? Apa namanya putu Mas? Cucu berarti Mas kalau putu. Iya, cucu. Sudah berapa lama Mas berjualan putu? 8 tahun lebih. Ayo mau wawancara tapi si Mikna kemana? Mas, kenapa bawa HP Mas? Takut ya. Nah, jadi gimana soalnya? Sekarang kita akan ngetes jarak ya. Gua bakal ngetes jarak sebelah sini. Nah, ini jaraknya lumayan agak jauh, sekitaran 10 kaki. Dan sekarang gua akan mundur lagi seperti biasa. Gimana? Suara masih aman? Aman. Gua akan mundur terus. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, gua akan mundur terus. Mundur ini lumayan jauh ya. Jauh banget. Sekarang gua akan balik badan. Transmisi. Aman? Coba ngomong. Cek 1 2 3 tes. Transmisi, ha? Pas balik ke belakang hilang. Hilang? Tes 1 2 3. Cek 1 2 3 tes. Nah, berarti seperti biasa ya kalau untuk mikrofon wireless kayak gini saat kita balik ke belakang itu pasti suaranya kan ada gangguan transmisi. Jadi dipastikan kita ngederek langsung sama si receivernya, antara transmitter dan receivernya. But overall kalau misalkan kayak buat di outdoor kayak gini, dan ini kondisinya juga banyak gangguan suara ya, kayak suara kendaraan, banyak ada suara tukang dagang ya, tukang jualan gitu. Jadi menurut gue recommended ya. Tambah lagi kalau misalkan ada percakapan 2 orang dialog ini, gue ini sudah sangat recommended banget cuy.
Kita makan putu lagi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya. Kira-kira menurut kalian rekomend gak sih si Boy S2 Mini ini? Kalau menurut gua pribadi ya cuy ya, karena ini harganya masih yang banyak gitu macam-macam di Tokped kalau gua lihat ya. Ada yang ngejual 18, nah ternyata ada yang paling murah itu di 14 ya untuk yang official store-nya ini. Jadi menurut gua untuk harga 1,4 kalian mendapatkan 2 transmitter dan 1 receiver. Belum lagi dengan masalah kualitas suaranya seperti ini, itu menurut gua oke aja. Worth it banget. Apalagi kalau misalkan kalian yang sudah mulai ada penghasilan di dunia konten kreator ataupun di dunia TikTok, di live streaming TikTok, ini bisa bakal ngebantu lagi si kualitas audio dari video kalian. Belum lagi dia ini punya desain yang menurut gue sangat menarik banget, cuman tetap aja dia nggak lepas dari masalah kelemahannya. Ya kalau gue sendiri sih lebih suka kalau menggunakan mikrofon clip-on wireless kayak gini, ya gue harus pakai si lavalier-nya ataupun ada clip-on tambahan lagi gitu untuk kayak lebih nge-low profile-in lagi lah biar nggak kelihatan banget gue tuh lagi recording gitu cuy ya. Tapi overall semuanya oke banget, kualitas suaranya jernih, bersih, netral, bright, dan menurut gue suka banget dengan karakter suara mikrofon seperti kayak gini. So jadi gue rekomendasiin banget si Boy S2 Mini ini buat kalian para konten kreator ataupun tiktoker soy. Oke, sekian aja untuk video dari gue. Jika kalian suka dengan produk ini langsung aja cek link di sini yang ada di bawah untuk pembelian dari si Boy S2 Mini ini. Dan jangan lupa dan kasih pada waktunya, hormati gurumu, saya temanmu, itulah Tanya Kumbar Budiman. See you next video. Bye bye.